Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Sekar. Apa kabar hari ini anak kelas 4? Sehat-sehat semua kan? Kali ini Bu Sekar akan membacakan bab 8 yang berjudul permainan Cici Putri. Seperti biasa, Bu Sekar akan bacakan tujuan pembelajaran. Kenapa kita harus belajar permainan ini? Yang pertama, tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan cara bermain Cici Putri. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan pengalaman bermain Cici Putri. Permainan Cici Putri adalah salah satu permainan tradisional Betawi. Sampai saat ini, permainan ini masih bertahan dimainkan anak-anak pada komunitas Betawi di Jakarta yang masih kental, seperti di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rawamangun, dan Rawamangun, Jakarta Timur. Sedang pada penyangga kota Jakarta masih dimainkan di Depok dan Tangerang. Permainan Cici Putri masuk ke dalam budaya yang terancam punah. Cara bermain Cici Putri. Permainan Cici Putri dimainkan oleh sekitar 4-6 anak. Permainan diawali dengan proses pemilihan pemimpin permainan, biasanya melalui hompimpa atau gambreng. Hompimpa alayum gambreng. Nggak usah diterusin. Setelah pemain duduk melingkar sambil menyodorkan dua jari tangan kanan, yaitu jari telunjuk tengah, sementara jari yang lain ditekuk atau dikepalkan ke dalam. Permainan ini bisa dilakukan memakai benda berupa kertas kecil yang dikepal-kepal dan tanpa memakai benda dengan melakukan tanya jawab. 1. Permainan Cici Putri dengan tanya jawab. Teknik permainan Cici Putri beragam. Dalam versi pertama, permainan dimulai ketika pemimpin mulai menyanyikan lagu bersama seluruh pemain. Sambil bernyanyi, pemimpin akan menunjuk tangan pemain lain satu persatu sampai lagu berakhir. Sedangkan versi lainnya, yakni ketika pemain sudah mendapatkan gilirannya, pemain tersebut wajib menyilangkan satu tangannya ke pundak. Giliran tersebut dilakukan hingga semua pemain telah mendapatkan jatahnya. Selanjutnya, semua peserta akan menyilangkan kedua tangan ke pundak masing-masing. Berikut adalah syair permainan anak Betawi Cici Putri. Cici Putri, tembakoli makoli, maknone, si Dias minta apa? Kata si Dias, minta duren. Pulang-pulang uminya keren. Selanjutnya, pemimpin dan pemain akan bertanggung jawab tentang sesuatu yang disepakati bersama dalam permainan. Misalnya menanyakan pintu dan kuncinya. Pemain yang telah mendapat giliran sebagai tanda pemain tersebut telah mendapat giliran harus menyilangkan satu tangannya ke pundaknya. Permainan diteruskan sampai semua pemain mendapat giliran untuk kedua jari tangannya. Setelah semua mendapat giliran, semua peserta akan menyilangkan kedua tangannya ke pundak masing-masing. Selanjutnya, pemimpin permainan akan bertanya satu persatu kepada peserta. Yang pertama, ini pintu apa ya? Pintu kayu. Kuncinya di mana? Kecebur. Kecebur di mana? Di kali. Bisa dibuka apa tidak ya? Bisa. Setelah dijawab bisa, pemimpin akan menarik tangan peserta secara mudah yang disilangkan di depan dada ke pundaknya. Namun untuk tangan yang satunya berbeda. Tanya, ini pintu apa ya? Pintu besi. Kuncinya kemana? Kecebur. Kecebur di mana? Di laut. Bisa dibuka apa tidak ya? Tidak. Saat dijawab tidak, maka pemimpin akan menarik tangan peserta yang disilangkan, namun sambil memegang erat pundaknya supaya pegangannya dapat terbuka. Hal seperti ini pun dilakukan secara bergiliran hingga seluruh peserta memperoleh giliran. Versi cara memainkan permainan Cici Putri cukup beragam.
Ada yang hanya sampai pada pemimpin menjawab keinginan peserta yang menyebut nama bunga. Ada pula yang sampai akhir sebagaimana disebutkan di atas. Sebenarnya setelah seluruh peserta mendapatkan bagian dibuka pintu kayunya dan pintu besinya, permainan masih dilanjutkan dengan adegan pesta potong kambing sebagai tanda syukur dapat dibukanya pintu walau kuncinya telah hilang. Adegan ini disebut dengan adegan embe-embe sebagai simbol dipotongnya kambing. Yang kedua, permainan Cici Putri dengan kertas kecil. Ya. Cara bermain Cici Putri dengan kertas kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu anak bertugas menjadi putri yang berposisi sebagai orang sujud. Yang kedua, teman yang lain duduk mengelilingi sambil meletakkan salah satu tangan mereka di punggung anak yang menjadi putri. Yang ketiga, semua bernyanyi sambil mengelilingi kertas kecil. Yang keempat, setelah nyanyian berhenti dan kertas kecil berhenti di seseorang, anak yang jadi putri terbangun. Yang kelima, putri harus menebak kertas kecil itu di tangan siapa. Yang keenam, jika tebakan itu benar, maka yang memegang kertas kecil itu akan menjadi putri. Yang ketujuh, jika kertas kecil itu salah ditebak, maka yang menjadi putri harus jadi putri lagi dan seterusnya. Yang B, menerapkan nilai-nilai luhur dalam permainan Cici Putri. Permainan Cici Putri berguna untuk melatih dan mengembangkan kemampuan anak di bidang musik, bahasa, kebersamaan, kecerdasan, dan kesehatan jasmani. Yang pertama adalah melatih kemampuan di bidang musik. Ya. Melatih kemampuan di bidang musik dapat dilihat pada penggunaan lagu dalam permainan ini. Unsur musik yang menonjol dalam permainan Cici Putri ini adalah unsur irama yang rata. Irama yang rata mengikuti tempo lagu yang ditandai oleh pulsa atau denyutan teratur. Pulsa dalam permainan Cici Putri dapat ditandai pada waktu pemimpin permainan menyanyikan lagu Cici Putri sambil menunjuk jari atau tangan pemain dan berhenti seiring habisnya lagu. Ditinjau dari sudut melodi, permainan Cici Putri dapat membuat anak cepat menguasai lagu sehingga akan memudahkan anak dalam hal menyanyikannya. Yang kedua, melatih kemampuan di bidang bahasa. Melatih kemampuan di bidang bahasa dalam permainan Cici Putri adalah dengan adanya media syair dalam lagu permainannya. Ada beberapa versi syair lagu Cici Putri. Namun intinya berisikan tentang diberikannya kesempatan kepada pemain yang beruntung untuk mengajukan permintaan dengan menyebut nama salah satu bunga. Pada saat menyebut nama bunga tersebut, ada semacam pembelajaran kepada anak untuk mencari padanan kata berirama sama yang mengandung harapan untuk mendapatkan hal positif. Tentang harapan suaminya kelak atau harapan kepada bapaknya agar pulang dari bekerja membawakan sesuatu yang menyenangkan. Maka si anak harus cerdas memilih kata atau nama bunga yang bunyi akhirannya akan sama. Jadi dalam kecerdasan bahasa ini, anak tidak hanya terlatih karena menggunakan syair semata, melainkan terlatih membuat pantun dengan memadankan nama bunga dengan harapan positif yang diinginkan. Yang ketiga, melatih kebersamaan. Kerjasama dapat dilihat dari ketentuan jumlah pemain yang menuntut permainan ini paling tidak 3 orang. Adanya ketentuan ini akan membuat anak akan berinteraksi dengan temannya. Kebersamaan akan membuat mereka terlatih untuk bergaul dengan orang lain. Yang keempat adalah kecerdasan. Melatih kemampuan di bidang kecerdasan logis matematis dalam permainan ini akan ditunjukkan melalui syair, lagu, bagian dialog. Anak-anak akan terlatih kekritisan berpikirnya. Perhatikan dialog permainan Cici Putri di bawah ini. Ini pintu apa ya? Pintu kayu. Kuncinya kemana ya? Ada nggak? Hilang. Hilangnya kemana ya? Di kali. Pintunya bisa dibuka tidak ya? Bisa. Kalaupun dijawab tidak, pegangan tangan akan dibiarkan dengan mudah ditarik yang dimasukkan seperti mudahnya membuka pintu. Ini pintu apa? Pintu besi. Kuncinya kemana? Hilang. Hilangnya di mana? Kecebur. Bisa dibuka nggak? Nggak bisa.
Seiring dijawab tidak, maka penanya atau pemimpin permainan akan menarik pegangan tangan pemain secara paksa. Ya. Yang kelima, melatih kebugaran jasmani. Melatih kebugaran jasmani dalam permainan ini dapat dilihat melalui aktivitas adegan tarik-menarik dalam dialog kalau kuncinya tercebur di laut. Saya boleh buka pintu ini? Yang lalu dijawab, boleh. Adegan ini akan melatih otot-otot tangan anak. Ayo berlatih. Bermainlah Cici Putri bersama teman-teman di lingkunganmu atau dengan anggota keluargamu, bisa dengan kakak, adik, ayah, ibu, paman ya. Kemudian tuliskan pengalamanmu bermain Cici Putri pada kertas lembar, laporkan kepada gurumu dan presentasikan di depan kelas. Refleksi. Bermain sebaiknya dilakukan ketika pulang sekolah dan semua pekerjaan rumah sudah selesai dikerjakan. Selama bermain, bertindaklah dengan jujur dan menghargai teman maupun lawan. Bagaimana pendapatmu setelah bermain Cici Putri? Apakah kamu merasa senang bermain permainan tradisional? Kita sudah sampai pada rangkuman ya. Yang pertama, permainan Cici Putri adalah salah satu permainan tradisional Betawi. Yang kedua, permainan Cici Putri masuk dalam budaya yang terancam punah. Oleh karena itu, yuk kita lestarikan lagi setidaknya dalam lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita ya. Agar permainan-permainan seperti ini bisa terus lestari, dan ini permainan yang seru loh ya. Yang kalau kalian praktekkan itu bisa menimbulkan rasa bahagia, kebersamaan ya, kreativitas, bahasa, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, permainan Cici Putri dapat dimainkan sekitar 4-6 anak. Yang keempat, permainan Cici Putri berguna untuk melatih dan mengembangkan kemampuan anak di bidang musik, bahasa, kebersamaan, kecerdasan, dan kesehatan jasmani. Yang kelima, unsur musik yang menonjol dalam permainan Cici Putri ini adalah unsur irama yang rata. Yang keenam, melatih kemampuan di bidang bahasa dalam permainan Cici Putri adalah dengan adanya media syair dalam lagu permainannya. Yang ketujuh, kerjasama dapat dilihat dari ketentuan jumlah pemain yang menuntut permainan ini paling tidak 3 orang ya. Kita sudah sampai ke pertanyaan. Seperti biasa, Bu Sekar akan memberikan 5 pertanyaan kepada kalian, dan jangan lupa kirimkan ke guru kalian masing-masing ya. Nah, tujuan dari pemberian dari soal ini adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam menyimak ketika Bu Sekar berbicara atau memaparkan materi. Ya, oke, siap? Pertanyaan yang pertama adalah, apakah alat yang digunakan dalam permainan Cici Putri? Yang kedua, jelaskan cara melatih kemampuan bahasa dalam bermain Cici Putri. Yang ketiga, jelaskan cara melatih kebersamaan dalam bermain Cici Putri. Yang keempat, jelaskan cara melatih kebugaran jasmani dalam cara bermain Cici Putri. Yang kelima, jelaskanlah cara melatih kemampuan bidang musik dalam bermain Cici Putri. Ya, baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Kalian bisa baca selengkapnya di buku ini ya, buku PLBJ ini. Kemudian terima kasih kalian sudah menyimak pemaparan Bu Sekar dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa like, subscribe, and share jika kalian rasa video Bu Sekar ini bermanfaat. Dan sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru mohon maaf sebelumnya atas segala kekhilafan, kekurangan ya. Karena yang benar datangnya dari Allah dan salah dari Bu Sekar yang bertugas. Ya, yang terpenting adalah anak-anak jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan terus berkarya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.